Mungkin banyak nih teman-teman yang ingin ngoding menggunakan bahasa pemrograman PHP, namun kesulitan apa-apa aja sih yang dibutuhkan untuk ngoding PHP. Nah, di sini akan kita bahas mengenai persiapan dan instalasi aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan sebelum kita memulai ngoding nantinya. Yuk kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadli di sini kembali lagi bersama Pintar Coding. Kemarin kita sudah membahas mengenai pengenalan Y-Framework. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe dulu channel ini dan bunyikan lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari Pintar Coding. Nah, sekarang kita akan melakukan persiapan dan instalasi aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan atau tools-tools yang dibutuhkan dalam mengoding PHP menggunakan Y-Framework nantinya. Yuk kita mulai. Apa yang harus dipersiapkan? Dalam mengoding PHP, kita harus mempersiapkan web server terlebih dahulu. Di sini Pintar Coding menggunakan web server XAMPP dan untuk teman-teman boleh menggunakan aplikasi yang lainnya. Selanjutnya kode editor. Kode editor ini adalah aplikasi yang akan kita gunakan untuk ngoding nantinya. Di sini Pintar Coding menggunakan aplikasi VS Code. Nah, kalau teman-teman boleh yang lain, apakah mau pakai PHP Storm, Sublime Text, NetBeans, Notepad++, terserah. Tergantung kenyamanan masing-masing. Selanjutnya Composer. Composer ini digunakan untuk instalasi online. Nah, jadi Composer ini sangat kita butuhkan. Baik, ini merupakan aplikasi dasar yang akan kita butuhkan dalam ngoding PHP menggunakan Y-Framework. Namun kalau seandainya teman-teman ingin menambah yang lain, boleh dipersilahkan. Baik, kita lanjut. Nah, karena kita di sini menggunakan text editor VS Code, sehingga dibutuhkan extension yang akan digunakan dalam mendukung pemrograman PHP. Yang pertama, salah satunya adalah IntelliPens. Nanti akan kita perlihatkan bagaimana cara menginstal extension di aplikasi Visual Studio Code. Selanjutnya ada Prettier. Prettier ini sangat berguna dalam merapikan coding dan lain-lain. Dan lain-lain di sini teman-teman juga bisa menggunakan Getlens. Getlens itu untuk apa? Getlens itu untuk melihat kapan sih ini update terakhir dan siapa yang mengupdate-nya. Misal nih kita bekerja di suatu perusahaan, ada 3 komputer di sana dan kita pull post menggunakan Git gitu. Kita bisa mengecek, oh ini kapan terakhir diupdate? Oh diupdate 3 bulan yang lalu oleh komputer ini, oleh username ini, begitu. Itu tergantung ya, kalau seandainya kita membutuhkan kita pakai, kalau seandainya tidak apa-apa. Kalau seandainya teman-teman terbiasa menggunakan Sublime Text, teman-teman juga bisa nanti menginstal extension Sublime Text di sini. Hingga bagi yang terbiasa ngoding pakai Sublime, bisa juga nanti disesuaikan ngoding menggunakan VS Code dengan kebiasaan kita ketika menggunakan Sublime Text. Baik, selanjutnya kita akan mencoba menyiapkan kebutuhan-kebutuhan yang tadi kita sebutkan. Baik. Di sini kita sudah berada di browser Google Chrome. Kita bisa langsung mencoba untuk mendownload apa-apa saja yang tadi dibutuhkan. Yang pertama kita coba web server menggunakan XAMPP. Jadi teman-teman bisa googling di internet untuk mendownload aplikasinya. Misal kita tulis nih, misal kita tidak tahu apa-apa, gimana sih cara download aplikasi XAMPP? Ya udah nggak apa-apa, kita ketik aja gini, download XAMPP. Nah, ada nih. Nah, kita langsung diarahkan ke link untuk downloadnya. Bisa kita download di sini. Kalau seandainya kita menggunakan Windows, nah, kita bisa juga memilih nih versi berapa XAMPP-nya. Yang terbaru ada 7410. Kalau seandainya kita menggunakan Windows, kalau seandainya kita menggunakan Linux, kita bisa mendownload di sini. Kalau seandainya kita menggunakan macOS,
Apple, kita bisa mendownload yang versi di sini. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas ya mengenai syarat untuk menggunakan Y2, yaitu minimal kita menggunakan PHP versi 5.4. Nah, di antara ini kita sudah bisa menggunakan nih. Terserah kita mau pakai versi berapa, saran dari kami ya, kita menggunakan versi yang terbaru saja. Nah, ini kita bisa lihat juga kalau seandainya kita ingin melihat yang versi terbaru, kita klik aja ini. Nah, ini kan terlihat nih. Kalau download dengan Windows, ini versi terbaru. Ini untuk Linux, ini untuk OS. Kalau seandainya yang tampilan tadi di sini nih. Nah, oke. Tahu ya di sini teman-teman bisa download langsung di sini. Nanti ketika sudah di-download, teman-teman bisa langsung install saja dan ikuti step by step sampai nanti selesai diinstal. Nah, setelah teman-teman mendownload aplikasi XAMPP tadi dan sudah dilakukan instalasi, nanti kita bisa membuka aplikasinya seperti ini. Ini tampilan ketika kita membuka XAMPP. Apa sih kita aktifkan? Dalam praktek kita nanti kita menggunakan MySQL sebagai database-nya, maka kita aktifkan juga MySQL. Yang pertama sudah selesai ya, mengenai menginstal web server kita menggunakan XAMPP. Oke, kita closekan dulu. Kita lanjut, selanjutnya mau menginstal Visual Studio Code. Kita ketik download VS Code. Nah, ada nih. Nah, kita akan diarahkan ke sini. Sama kayak tadi ya. Kalau mau di Windows, sesuaikan saja. Kalau seandainya mau Linux ini, kalau seandainya di macOS di sini. Kita download, nanti kita install. Nah, karena saya sudah menginstal terlebih dahulu, ini aplikasinya ya, Visual Studio Code. Karena saya sudah menginstal terlebih dahulu, sehingga saya tidak perlu untuk mendownload. Tapi kalau seandainya teman-teman mau menggunakan kode editor yang lain, terserah. Mau pakai Sublime kah, mau pakai PHP Storm kah, boleh. Nah, gini ya. Nanti kalau seandainya kita buka aplikasinya, ini merupakan tampilan ketika kita menggunakan aplikasi VS Code. Baik, instalasi kedua kita anggap sudah sukses. Kita lanjut untuk menginstal aplikasi yang ketiga, yaitu Composer. Download Composer. Ini merupakan halaman untuk mendownload Composer. Nah, karena kita menggunakan Windows, kita coba untuk mendownload Composer exe saja. Nah, langsung terdownload. Aplikasinya ringan ya untuk Composer ini. Kita nanti bisa lihat di download. Ini. Di laptop ini kita sudah menginstal ya untuk Composer, sehingga kita tidak perlu menginstal lagi. Namun bagi teman-teman yang belum menginstal Composer, silahkan buka saja nih. Klik run, install for me saja. Ini nggak usah dicentang, nggak apa-apa, next saja. Ini kita next juga. Seperti itu. Nah, ini gagal karena saya sudah menginstal Composer sebelumnya. Kita disuruh menghapus Composer yang lama dulu kalau seandainya mau melanjutkan instalasi ini. Kalau seandainya teman-teman belum pernah menginstal Composer sebelumnya, maka ini akan sukses. Cara cek apakah kita udah menginstal Composer atau belum, kita bisa buka di command prompt. Windows cmd. Oke. Untuk mengecek apakah Composer sudah terinstall di laptop ini atau belum, teman-teman bisa mengetik Composer. Begini, kita tekan enter. Nah, baik. Kalau seandainya sudah ada tulisan seperti ini, tampilan seperti ini, Composer, ini menandakan kalau Composer sudah terinstall di laptop teman-teman. Jadi kalau seandainya teman-teman belum ada nih tulisan seperti ini, nah silahkan mengulangi install Composernya lagi. Kalau seandainya sudah seperti ini, dapat disimpulkan kalau Composernya berhasil diinstal. Kita sudah selesai menginstal ketiga aplikasi yang dibutuhkan tadi. Baik, kita close saja. Selanjutnya kita masuk kepada tahap instalasi extension untuk VS Code. Ini kalau seandainya teman-teman menggunakan VS Code ya, ini nggak wajib.
Nah, ini adalah tampilan VS Code. Kalau kita mau mencari extension di mana di sini? Extension. Kita klik. Di sini kita bisa mencari dan mendownload apa yang kita inginkan. Teman-teman juga bisa ya, misalnya mau googling, cari di internet apa-apa saja sih extension yang digunakan untuk VS Code dalam pemrograman PHP. Dan apa-apa saja yang perlu diinstal, itu tergantung teman-teman. Boleh teman-teman mau install ini, itu terserah, tergantung kebutuhan ya. Misalnya kita mau install IntelliPens. PHP IntelliPens. Nah, install. Nah, kita berhasil nih install. Mengenai pengaturan-pengaturannya nanti bisa juga nih teman-teman oper apply aja. Prettier ini gunanya untuk kode formatter. Jadi kalau seandainya kita nge-save, nah bisa rapi tuh ngoding kita. Nah, itu kan bagus. Nah, misal kita install gitu kan. Nah, Prettiernya udah terinstall. Selanjutnya kita coba pergi ke file, preference, setting. Nah, kita ketik formatter. Nah, ketika sampai di sini, misalnya kita mau merapikan ketika kita sudah nge-save. Nah, kita checklist aja ini. Nah, sebenarnya masih banyak ya. Kalau seandainya teman-teman ingin install yang lain juga, itu tergantung selera kita. Tapi saran saya, installah sesuai dengan kebutuhan. Atau kalau seandainya mau install Git Lens gitu kan. Nah, ini Git Lens. Nah, Git Lens ini sangat berguna untuk ngecek kapan terakhir kali codingan itu diubah. Per baris itu nanti akan diceknya. Ada informasi di samping codingan itu nanti. Ini terakhir diubah pada tanggal sekian oleh siapa, kayak gitu. Nah, untuk pengembangan selanjutnya teman-teman bisa ya mungkin googling di internet. Saya harap teman-teman bisa paham ya mengenai pembahasan kita kali ini. Untuk pembahasan selanjutnya kita nanti akan membahas instalasi YI2. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.